Halo semua, apa kabar? Seperti biasa kita ngebahas masalah perfituberan lagi. Sekarang menurutku ini permasalahan yang cukup bisa dipikirkan karena kurang lebih isinya adalah ya udah deh. Kalau misalnya saya sudah join membership dan sudah donate, apakah boleh mengkritik VTuber tersebut? Di sini kita fokus ke ini ya deh. Kita nggak usah fokus ke komentar yang ini. Menurutku ini udah di luar konteks. Dan di sini kalau misalkan saya sudah join membership dan sudah donate, apakah boleh mengkritik VTuber tersebut? Pertama, kalau akun anonim biasanya aku sangat tidak peduli. Nah, menurutku ini adalah pertanyaan bodoh dan menurutku pertanyaan gak masuk akal. Menurutku pribadi, kritik itu adalah hak untuk semua orang. Meskipun sebodoh apapun omongannya, itulah haknya dia. BTW, kalau misalnya kita mau teruskan lagi, orang kayak Haris Kane, orang yang bisa dibilang salah satu VTuber paling gede di Indonesia, terutama yang cowok-cowok, kurang lebih dia bilang, jangan karena kalian membership merasa kalian bisa seenaknya ya. Kalau kalian melanggar peraturan atau buat konten kreator gak nyaman, mereka berhak buat hide kalian. Si Aryon juga ngomong hal yang sama. Membership atau bukan, kalian gak sopan ke streamer ya sampai nyampah ship gak jelas, wajar kalau kalian di hide atau bahkan di block. Tolong kalau mau komen apapun dipikir-pikir dulu. Aku selalu ngomong, kritik itu bebas. Kau boleh mengkritik, gak ada larangan untuk kritik karena itu adalah bagian dari kebebasan berbicara. Mau bentuk kritiknya seperti apapun terserah, karena itu adalah bagian dari hakmu. Kalau menurutku pribadi, meskipun kau bukan donatur, meskipun kau gak membership, kau tetap boleh kok untuk mengkritik. Karena apa? Kau adalah orang yang sudah mengorbankan waktu, sudah menjual waktumu atau ya memberikan tenagamu untuk nonton mereka. Boleh nggak kau kritik? Boleh. Meskipun kau nggak memberikan mereka uang, tapi kau memberikan mereka watch time di YouTube. Kau memberikan mereka watch time di stream. Kau memberikan mereka engagement. Kau memberikan mereka interaksi yang membuat sosial media mereka bekerja dan akhirnya algoritmanya semakin naik. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kalau kau mau kritik harus donate dulu atau membership dulu, enggak. Itu adalah hal bodoh kalau kau berpikir kayak gitu. Buat VTuber atau siapapun itu yang berpikir kalau harus kritik minimal donate atau mau ngata-ngatain minimal donate, ya tolong diperbaiki etikanya. Karena itu adalah bentuk dari apa ya? Ya sebenarnya nggak masalah sih. Kalau kau punya perpikiran kayak gitu, menurutku pikiran itu adalah pikiran yang salah. Kurang lebih kayak gini. Misalnya kita ambil contoh Aryon dan Haris. Udah ada yang ngedonate mereka. Udah ada yang ngasih mereka duit. Udah ada yang membership ke mereka. Apa yang harus Aryon lakukan dan Haris lakukan ketika hal itu terjadi dan ketika mereka dikritik? Mereka punya dua pilihan. Pertama, nanggapin kritik itu. Kedua, tidak menanggapi kritik itu. Kalau aku jadi mereka, ketika aku ketemu kritikan bodoh, kritikan yang tidak masuk akal, aku bakal nggak peduliin kritiknya. Kalau kritiknya cuma sekedar ngata-ngatain, aku nggak bakal peduli. Masalahnya kebanyakan orang kita nggak bisa bedain mana kritik, mana hinaan. Aku pribadi adalah orang yang tidak membedakan kritik dan hinaan. Menurutku, hinaan itu adalah kritik. Tapi kritiknya jelek, kritiknya sampah, kritiknya nggak masuk di akal dan nggak perlu dipikirkan. Jadi bodo amat, kayak nggak usah dihiraukan. Itu menunjukkan kualitasnya yang buruk. Kritik sama dengan benci itu salah. Kritik tidak sama dengan benci. Kau mengkritik karena benci bisa, tapi kritik itu belum tentu karena benci. Karena bisa aja kau sangat sayang dengan sesuatu, jadi kau nggak mau sesuatu itu dirusak. Itu kenapa kau kritik. Kurang lebih kayak gitu. Kau paham lah perspektifku. Kalau misalnya nggak paham nggak apa-apa. Menurutku kau lebih baik riset ya, supaya hinaan atau kritikmu itu agak lebih berbobot dan akurat. Di sini jangan hanya karena kalian membership merasa bisa seenaknya. Kalau kalian melanggar peraturan atau buat konten kreator nggak nyaman, mereka berhak buat hide kalian. Ini adalah hal yang sangat-sangat benar. Biasanya ini tuh terjadi sama orang-orang yang bisa dibilang gak cikoy, bisa dibilang akal yang gak sehat. Mereka berpikir hanya karena mereka sudah bayar, mereka boleh melakukan apapun. Kayak misalnya, aku kan udah bayar, kok kamu nggak melakukan permintaan aku? Kayak misalnya nih, ada orang nyawer aku 10.000. Bang, twerking dong bang, 10.000 nih, gua udah ngasih lu uang, masa lu nggak mau twerking buat gua? Ya suka-suka aku dong, mau twerking atau enggak. Lagian cuma 10.000 gitu. Kau mau ngasih sejuta pun nyuruh aku twerking, belum tentu aku mau twerking. Tapi kalau misalnya ada sejuta yang sekarang banget kayak dalam 5, 4, 3, 2, 1, sorry nggak cukup, itu aku bakal twerking. Tapi sayangnya enggak. Streamer atau VTuber atau entertainer itu punya haknya sendiri, termasuk hak untuk tidak menghiraukan penonton. Kau berhak untuk mengkritik, tapi yang dikritik itu berhak untuk tidak menghiraukan kritik itu. Simpelnya, kalau kau tidak suka, kau bisa tinggalkan. Kalau misalnya kau sangat-sangat anti, gue udah bayar nih tapi nggak ditanggepin, saweran gue kagak dibaca, chat gue kagak dibaca. Kalau kau nggak suka, kau tinggal pergi. Ini kita kembali lagi kayak ke video yang lalu-lalu yang ngomongin masalah VTuber emot batu, ngomongin si Hiseta Pinia, iya kan? Kalau kau nggak suka sama emot batu, kalau streamernya minta kau tidak mengeluarkan emot batu, kalau mengeluarkan emot batu bakal di-ban, ya bebas-bebasnya dia bisa nge-ban kau. Meskipun kau bayar, kau bisa di-ban kalau emang dia nggak suka. Ini biasa
biasanya terjadi di industri peridolan, di industri perfituberan atau entertainment pada umumnya. Mereka biasanya merasa hanya karena mereka memberikan banyak uang, memberikan banyak materi, memberikan banyak waktu, mereka merasa berhak atas perhatian lebih dari VTuber atau streamer itu. Ini semua disebut sebagai parasocial relationship. Parasocial relationship ada yang sehat, ada yang gak sehat. Tapi kalau ini udah termasuk gak sehat. Ini tuh umum banget lah ya di permasalahan streamer. Nah, yang aku gak suka, ini biasanya terjadi di dunia peridolan. Aku gak mau nyebut idol yang mana, aku gak mau nyebut VTuber yang mana. Mereka itu punya penonton fanbase yang gede. Beberapa di antara mereka itu loyal banget. Mereka itu sangat-sangat rela mengeluarkan duitnya, bikin project dan apapun itu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah mereka memberikan itu, tapi mereka kalau nggak dinotis atau misalnya kalau idol mereka melakukan kesalahan, mereka bakal mengkritik dengan cara bodoh. Kayak mereka bener-bener ngehina, bener-bener apapun itu. Ini biasanya sering terjadi di Jepang. Hanya karena idol mereka pacaran, mereka nggak terima. Padahal hak antara berhubungan itu kan ya itu hak untuk manusia gitu. Hak manusia untuk berhubungan gitu. Kenapa kau sibuk? Misalnya gini nih, idol kesukaanmu nih pacaran nih. Apakah misalnya kalau dia nggak pacaran kau bisa pacaran sama idol yang kau suka itu? Enggak dong. Tidak akan ada kesempatan juga dong. Kalau kau nggak suka, kau bisa cabut. Selesai. Sekian dan terima kasih. Kau bisa kritik, silahkan. Kalau kritikmu tidak ditanggapin, kau bisa cabut. Kau bisa benci dia, kau bisa tidak usah support dia lagi, dan kau bisa cari yang lain. Ada banyak ikan di lautan ini. Masih banyak yang bisa kau dapat daripada ya terfokus ke satu orang, ke satu idol. Ini sebenarnya kritikan kepada orang-orang yang hidup di industri atau menikmati hiburan di industri internet. Apalagi kalau kau sudah mengganggu ya. Maksudku hanya karena kau sudah nyawer berjuta-juta, hanya karena kau sudah membuang-buang waktumu 1000 jam buat nonton dia dalam sehari, bukan berarti kau berhak untuk mendapatkan nomor WhatsApp-nya, untuk mendapatkan alamat rumahnya atau berhubungan dekat dengan dia. Kalau katanya Lord Theo, sadar bray, sadar. Aku adalah tipikal orang yang sangat tidak peduli ketika idolku, ketika VTuber yang aku suka itu pacaran. Karena aku kesana emang genuine karena suka kontennya. Aku suka sama apa yang mereka lakukan. Aku murni mau mendukung supaya dia lebih sukses lagi. Mau dia nanti lupa sama aku nantinya atau enggak, itu bodo amat. Yang penting aku suka aja. Kalau kau mau tahu juga apa sih sebenarnya yang terjadi di belakangan ini sama Haris, sama Arion, sama Celia, sama Kei Orisa juga gitu. Kurang lebih tweetnya yang ngomong-ngomongin masalah penonton mereka. Dan ini ada hubungannya sama RP. Dan ini kenapa aku gak suka sama streamer RP. Ya maksudku bukan gak suka yang benci, tapi aku emang gak suka sama penonton yang sangat-sangat menikmati RP. Most likely penonton mereka itu dari remaja setengah dewasa ke bawah. Betul, mereka punya daya beli. Aku gak bakal deny itu. Betul, mereka punya masa yang gede. Tapi kalau sekali aja ada yang cancer, biasanya cancer parah. Kayak misalnya, basically yang terjadi di sini adalah Arion itu disip-sipin sama Kei Orisa. Itu kenapa Celia marah-marah. Ada penonton yang namanya Lia Theodore di sini tuh ngomong-ngomongin Celia Rigi, terus habis itu Kei sama Arion disip-sipin. Gak suka mereka. Wajar nggak si Lia ini di ban? Wajar. Maksudku emang yang aku gak suka dari penonton RP adalah mereka nge-ship. Dan mereka menganggap, kadang-kadang yang gak sehat, mereka menganggap apa yang ada di RP itu beneran. Kayak misalnya di RP A sama B berantem, dikira beneran berantem, padahal kagak. Mereka sangat-sangat tidak mampu untuk membedakan mana dunia nyata, dunia asli. Mereka sibuk untuk menikmati roleplay ala-ala Wattpad yang dimana wah idolaku mafia, bisa melakukan apa aja, sangar gitu, ditakuti banyak orang, papi, mami, bla 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 bla. Aku ngerasa orang yang suka RP, no offense, itu sama aja kayak suka nonton sinetron, persis, no offense. Aku minta maaf kalau kau tersinggung. Tapi menurutku gitu. Aku suka kok beberapa kali konten RP kayak misalnya ASMR, tante-tante yang membisikimu gitu. Tapi kalau untuk GTA RP, I don't fucking like it. Meskipun aku pernah main GTA RP, aku kayak aku harus berhenti. Aku gak suka. Masalah dari Arion, Orisa sama Haris sama Celia dan orang-orangan TNF itu kurang lebih kayak mereka punya banyak penonton dan mereka overwhelm sama penontonnya. Dan emang beberapa penonton mereka itu ngeyel, gak bisa dikasih tahu. Itu adalah dampak dari ya itu penonton yang bocah. Aku yang kutakutkan dari bocah-bocah ini kalau misalnya mereka datang ke aku dan menyerang aku takutnya mereka gak bisa ngebedakan mana aku sarkas, mana aku beneran. Takutnya begitu aku bilang aku mau makar, dikira mau makar beneran. Cuma gak semua orang yang suka RP kayak gitu ya. Yang mikir kayak gitu tuh, yang kayak gitu tuh biasanya bocah. You know what I'm saying, dog?
Kadang-kadang yang jadi masalah di stream RP, terutama GTA RP, kadang-kadang ini berantemnya in game doang nih, tapi lama-lama dibawa ke dunia nyata. Lama-lama problemnya jadi membesar sama ke dunia nyata. Di RP, waktu aku main GTA RP, aku nggak suka sama beberapa orang. Tapi apakah aku benci orangnya? Enggak, biasa aja. Dan ya itu aja mungkin lah masalah persawer-saweran dan per RP-RPan. Poinnya apa bang? Poinnya adalah kau nggak mesti nyawer untuk mengkritik VTuber kesukaanmu. Karena ketika kau nonton VTuber kesukaanmu, kau sudah mengorbankan waktu, yang dimana waktu itu berharga banget. Kau nonton dia, meskipun kau tidak memberikan uang secara langsung, kau memberikan dia AdSense, kau memberikan dia traffic, kau memberikan dia engagement, kau memberikan interaksi di sosial medianya. Begitu. Terus kalau kau misalnya udah kritik, apakah VTuber atau streamer yang kau kritik itu berhak nggak boleh nge-ban kau? Salah. Streamer atau VTuber atau siapapun itu berhak nge-ban kau, berhak untuk nggak terima sama kritikmu, bahkan berhak untuk tidak peduli dengan kritikmu, karena ya mereka adalah individu, mereka adalah manusia. Kalau misalnya suatu saat nih Arion ternyata pacaran beneran nih sama Kay Orisa, kalian berhak marah nggak? Berhak marah. Kalian berhak kritik nggak? Berhak kritik. Tapi apakah Arion berhak untuk tidak peduli atau Kay berhak untuk tidak peduli? Berhak, karena itu adalah hak mereka sebagai manusia. Jadi kalau saranku, jadilah orang dewasa, keluar rumah, belajar bergaul. Percaya sama aku, kalau kau sudah sering-sering bergaul, nyentuh rumput dan bergaul sama orang beneran, habis itu kayak ya kau beneran ngobrol sama orang, ya aku yakin kemungkinan besar kau bakal sadar gitu kalau interaksi di dunia nyata tidak seburuk itu, dan lama kelamaan kau bakal berhenti RP. Alasan aku berhenti RP sendiri karena kerjaanku banyak nih. Aku banyak yang mesti ku kasih makan nih. Pertama aku dan istri-istri animeku. Sekian dan terima kasih. Dan ya udahlah ya, itu aja dulu. Kalau misalnya kau mau ikut rame-ramean nge-spam emot icon sama Pogis atau Momoy, ya kau bisa lah datang ke live kapan-kapan, kita bisa ngobrol, bisa diskusi. Kalau kau misalnya nggak terima dengan apa yang ku sampaikan, kau bisa ngobrol di live. Karena most likely biasanya aku nggak terlalu bakal baca komentar di YouTube, karena I don't have time for that shit man. I have a lot of job to do. Jadi ya udah, dadah. OOT ada streamer, dia bikin channel baru. Terus ada penonton di channel lamanya yang donate dan marah-marah karena dia sudah memember di channel lama 20 bulan. Tapi malah channel lama itu mati. Itu salah penonton atau streamer? Salah streamer, jelas. Karena kok bisa streamer yang meninggalkan channel lamanya, pasti ada masalah dong. Nggak peduli apa masalahnya, itu salahnya dia karena tidak bisa berkomitmen. Tapi berhak nggak dia meninggalkan channel itu? Ya berhak aja, karena itu haknya dia. Terus habis itu, apakah kau berhak untuk meninggalkan dia? Ya silahkan tinggalkan aja. Kau bisa kata-katain, ya itu urusanmu gitu. Dan ya udah, stay clean and sound.